Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Moga hari ini dan seterusnya kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme. Misalnya pencernaan makanan, respirasi, ekresi, dan sebagainya. Mungkin di antara kita ada yang merasakan sesuatu yang tidak enak dengan tubuh kita, terutama saat kita sedang sakit. Nah, saat itulah metabolisme tubuh kita sedang terganggu. Metabolisme di dalam tubuh kita terkait dengan pembentukan energi. Jika kita bandingkan tubuh kita dengan kendaraan, misalnya sepeda motor. Sepeda motor jika mau digunakan, dia memerlukan bensin. Tubuh kita saat kita ingin beraktivitas, kita memerlukan energi. Tentu saja energi yang kita dapatkan bersumber dari bahan makanan yang kita makan. Namun apa yang terjadi dengan sepeda motor setelah seharian digunakan? Tentu saja pada bagian knalpot akan terasa lebih panas. Bagaimana dengan tubuh kita? Mungkin setelah beraktivitas tubuh kita tidak akan sepanas knalpot sepeda motor. Mengapa demikian? Nah, inilah yang membedakan sepeda motor dengan tubuh kita, di mana reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita sama-sama terjadi, tetapi di dalam tubuh kita terdapat enzim. Apa itu enzim? Nah, hari ini kita akan membahas tentang enzim. Pertama adalah pengertian enzim. Enzim adalah suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh, tetapi tidak ikut bereaksi. Oleh karena itu, enzim disebut juga sebagai biokatalisator. Selanjutnya adalah komponen penyusun enzim. Komponen penyusun enzim secara kimia terbagi atas dua. Yang pertama adalah apoenzim dan yang kedua adalah gugus prostetik. Apoenzim adalah enzim yang tersusun atas protein, sedangkan gugus prostetik adalah enzim yang bukan protein. Enzim yang bukan protein atau yang tergolong dalam kelompok gugus prostetik terbagi atas dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor adalah gugus prostetik yang berasal dari molekul-molekul anorganik, misalnya tembaga, zinc, dan besi. Sedangkan koenzim adalah gugus prostetik yang tersusun dari senyawa-senyawa organik, misalnya NADH, FADH, koenzim A, dan vitamin B. Ini kita lihat tentang sifat-sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah enzim sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Terus sifat yang kedua adalah enzim merupakan suatu protein, sehingga enzim memiliki sifat-sifat protein yang bekerja pada kondisi tertentu. Terus sifat yang ketiga adalah enzim bekerja spesifik. Artinya
enzim hanya akan bereaksi dengan satu jenis substrat dan menghasilkan satu jenis produk saja. Sedangkan ciri yang berikut adalah enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Ini memungkinkan enzim dapat digunakan berulang kali selama struktur enzim tersebut tidak rusak. Dan selanjutnya ciri yang terakhir atau sifat yang terakhir adalah enzim bekerja bolak-balik atau reversibel. Artinya enzim dapat bekerja untuk menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain, atau sebaliknya senyawa-senyawa lain akan dibentuk kembali menjadi senyawa semula. Ya, selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim terdiri atas dua. Yang pertama adalah teori gembok kunci atau teori lock and key. Dan yang kedua adalah teori induksi pas atau teori kecocokan. Nah, kita lihat yang pertama tentang teori gembok kunci. Enzim mempunyai sisi aktif. Sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu dan hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Dalam hal ini, enzim dimisalkan sebagai gembok, sebaliknya substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas pada sisi aktif enzim. Sedangkan yang kedua adalah teori induksi pas atau teori kecocokan, di mana sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyusun struktur substrat. Sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substrat. Selanjutnya kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah temperatur, yang kedua adalah pH, konsentrasi, dan zat penghambat atau inhibitor. Selanjutnya adalah tata nama enzim. Penamaan atau penggolongan enzim didasarkan pada jenis substratnya dan ditambah akhiran AC. Misalnya, jika substratnya adalah amilum, maka enzimnya adalah amilase. Selanjutnya, jika substratnya adalah protein, maka enzimnya adalah protease. Nah, itulah pembahasan kita tentang enzim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.